العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Masyarul hadirin jamaah pengajian rutin setiap malam Kamis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa hadir di satu majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji salah satu bagian dari ajarannya yang termaktub di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa'lam annahu yushtaratu fi islami kulli kafirin at-talaffudhu bisyahadatain. Wa'lam itu artinya ketahuilah. Dari kata alima, ya'lamu, fi'il amrnya kalau kita belajar sorof ya, itu i'lam, wa'lam. Artinya ketahuilah. Orang yang mengetahui disebut dengan alim. Wa'lam, ketahuilah, annahu, bahwasanya, yushtaratu, disyaratkan. Jadi kata syarat itu diambil dari bahasa Arab, syarata. Lalu muncul kata yushtaratu, disyaratkan fi islami kulli kafirin, untuk Islamnya setiap orang non-muslim. Di sini kafir kita artikan non-muslim. Yang ingin masuk Islam, apa persyaratannya? Yang pertama adalah at-talaffudhu bisyahadatain, yaitu talaffuz. Dari kata lafaz. Lafaz itu kata. Maka lafaz itu dari bahasa Arab. Apa itu talaffuz? Talaffuz itu melafalkan, mengucapkan. Itu talaffuz. At-talaffuz bisyahadatain, salah satu syaratnya adalah ketika seorang non-muslim ingin masuk Islam atau mu'allaf, itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu syaratnya. Kenapa? Karena ketika orang masuk Islam bukan cukup di hati aja, tapi harus diucapkan. Kalau cuma di dalam hati dia beriman kepada Allah, tapi tidak ditalafuzkan, maka kalau dia meninggal, kana mukhalladan finnar. Dia masuk neraka kekal di dalamnya. Meskipun hatinya beriman, tapi kalau tidak dilafazkan, diucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah, harus diucapin. Makanya kita lihat itu di berbagai tempat kalau orang masuk Islam, itu biasanya ngucapin apa tuh? Syahadatain. Tidak boleh diam aja, diucapin syahadatain, tapi supaya nanti tidak ada konflik, maka perlu dicatat itu, harus ada sertifikat mu'allaf. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga, jangan sampai nanti terjadi sesuatu, nanti ahli waris mengklaim, dia belum masuk Islam nih. Kan ada yang terjadi gitu Pak ya? Ada itu. Akhirnya dikuburinlah dengan adat istiadat, tata cara orang-orang non-muslim. Padahal dia sudah masuk Islam. Nah, supaya membuktikan kalau dia sudah Islam, dengan yang disebut dengan sertifikat. Sertifikat mu'allaf bahwa dia sudah masuk Islam. Walal ityanu bilabdi asyhadu. Tidak dengan mengucapkan asyhadu. Nanti ada 3 pendapat, Pak. Tidak diharuskan Anda mengucapkan asyhadu. Cukup mengucapkan apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu menurut satu pendapat dianggap sudah masuk kategori mu'allaf.
Lal ityanu bilafdi asyhadu fal adharu, tetapi pendapat yang paling kuat al-iktifa'u atau pendapat yang jelas adalah al-iktifa'u bila ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau ada orang ingin masuk Islam menurut pendapat ini, dia cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah cukup. Itu dianggap cukup. Itu pendapat pertama. Jadi tidak perlu mengucapkan asyhadu. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dianggap cukup. Bagaimana kalau dia mengucapkan asyhadu? Ya enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Tetapi tanpa mengucapkan asyhadu menurut pendapat ini dianggap cukup. Wa huwa muqtada kalamir raudhah. Inilah sesuai dengan perkataan di dalam kitab Ar-Raudhah. Kitab Raudhah ini adalah kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Namanya Raudhatut Talibin. Sementara penulis kitab ini Syekh Zainuddin Malibari adalah mazhabnya Syafi'i. Maka ketika disebut Ar-Raudhah, maka yang dimaksud adalah kitab Raudhatut Talibin wa Umdatul Muttaqin yang ditulis oleh Imam Nawawi. Jadi ada dua Nawawi, Pak. Paham ini? Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada dua ya. Jangan sampai salah. Imam Nawawi itu yang menulis banyak kitab. Di antaranya adalah Raudhatut Talibin, ada juga kitab Riyadus Shalihin. Atau kitab Al-Azkar tuh yang berisi tentang zikir-zikir. Ada juga kitab fikihnya yang paling hebat yang dipakai oleh komunitas atau masyarakat Muslim Syafi'i adalah kitab Al-Majmu' Syarhul Mu'adzab. Itu sampai 20 jilid. Kita satu jilid aja nggak bisa baca, Pak ya. Ini 20 jilid. Saya punya kitabnya itu. Tapi kitabnya ada di Palu. Saya nggak bawa ke Jakarta. Hah? PDF-nya ada. Mau PDF-nya, Pak? Kata Bapak, ngapain PDF? Baca juga nggak bisa. Biar yang baca gurunya lah. Bapak tinggal menerima saja apa yang dibaca oleh gurunya. Sebenarnya yang paling enak tuh murid, Pak, daripada guru ya. Kalau murid dengerin aja. Kalau guru, dia baca ini, dia baca ini. Itu nggak pada saya. Nah, itu pendapat yang ada di dalam kitab Raudhah. Satu pendapat. Jadi pendapat ini mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah cukup. Nggak perlu pakai asyhadu. Kalau pakai asyhadu juga nggak apa-apa. Tapi tanpa asyhadu dianggap sudah cukup. Lakin itu artinya tetapi. Alladzi i'tamadahu ba'dul mutaakhirin, yang dipegang oleh sebagian ulama mutaakhirin, ulama kontemporer, ulama sekarang itu istiratuhu, harus disyaratkan menggunakan kalimat asyhadu. Yang dipakai, yang dipedomani saat ini adalah harus mengucapkan apa? Asyhadu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa huwa muqtada kalamil ubab. Ini sesuai dengan perkataan dari penulis kitab Al-Ubab. Tuh, jadi dia mengutip lagi. Al-Ubab itu kitab apa? Kitab fikih mazhab Syafi'i. Yang ditulis oleh seorang ulama namanya Ahmad bin Umar Az-Zabidi. Dan kitab ini adalah ringkasan dari kitab Raudhatut Talibin. Jadi kitab Raudhah itu, Pak, yang ditulis Imam Nawawi diringkas. Tapi diberikan tambahan pendapat-pendapat dari ulama-ulama lain. Itu adalah kitab Al-Ubab yang ditulis oleh Syekh Az-Zabidi. Dan beliau mengatakan, tetapi sebagian ulama mutaakhirin itu menyarankan harus mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Fa'alaihi, maka wajib bagi dia. Kalau ingin masuk Islam harus mengucapin itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lau qala a'lamu au asqatahuma faqala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lam yakun musliman. Kalau seandainya dia mengucapkan a'lamu bukan asyhadu, atau dia tidak mengucapkan kedua-duanya, wala asyhadu wala a'lamu, tidak asyhadu tidak a'lamu, kata ulama ini,
Faqala, dia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hanya mengucapkan itu, lam yakun musliman, tidak dianggap seorang muslim. Jadi ada dua pendapat Pak ya. Pendapat pertama gimana tadi? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah dianggap muslim. Pendapat kedua, kalau dia tidak ngucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia cuma bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu enggak dianggap muslim. Itu perlu dipahami itu. Jadi ada dua pendapat. Waliba di a'immatina ra'yun tsalis. Bagi sebagian para imam kami, imam mazhab Syafi'i, ada ra'yun tsalis, ada pendapat yang ketiga. Jadi ada tiga pendapat. Apa itu? Wa huwa istiratu asyhadu au muradifuha, yaitu mensyaratkan dengan kalimat asyhadu atau kalimat-kalimat yang sama. Kalau yang kedua tadi harus asyhadu. Kalau yang ketiga boleh asyhadu, boleh dengan kalimat yang semakna atau setara. Misalnya apa? Yang setara dengan asyhadu, misalnya a'lamu, saya mengetahui, atau ubayyinu, saya mengatakan, atau aqulu, saya mengatakan, boleh. Tidak harus mengucapkan asyhadu. Boleh mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang semakna dengan asyhadu seperti a'lamu, maka itu dianggap sah. Jadi ada berapa pendapat itu Pak? 3 pendapat. Pendapat pertama, dengan la ilaha illallah dianggap cukup. Pendapat kedua, harus dengan asyhadu, bukan dengan yang lain. Pendapat yang ketiga, boleh asyhadu, boleh dengan kalimat yang semakna. Jadi ternyata dalam persoalan mengucapkan syahadat itu ada berbagai pendapat. Fayam bagi, maka yang bagi selayaknya, seyogyanya, likullin atau likulli man yuslimu, bagi orang yang akan masuk Islam, al-ihtiyatu, bersikap hati-hati. Maksudnya apa? Bi ayyaqulu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tetapi bagi orang yang ingin masuk Islam, lebih bagus ngambil yang hati-hati aja. Yang dimaksud yang hati-hati yang gimana? Kalau masuk Islam, ngucapin asyhadu, enggak usah pakai yang lain. Itu maksudnya yang ihtiyat atau yang hati-hati. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bisa dipahami Pak? Bisa. Wa makna asyhadu, arti dari kata asyhadu yang biasa diucapkan orang yang akan masuk Islam, itu sama dengan a'lamu yang saya katakan tadi, mengetahui. A'lamu anna alla ilaha illallah, aku mengetahui tidak ada Tuhan selain Allah. Itu makna asyhadu. Yang kedua maknanya adalah wa ubayyinu. Kata ubayyinu Pak itu diambil dari kata bayyana. Yubayyinu, ana ubayyinu, saya. Apa itu kata bayyana artinya? Dalam bahasa Arab artinya banyak. Yang pertama memperjelas. Kalau orang Inggris bilang to make it clear, untuk memperjelas. Ini yang paham to make it clear cuma Panisbi aja, dosen dia. Yang kedua, apa itu? Mengucapkan, tubayin, menyatakan, statement. Maka dalam bahasa Inggris disebut dengan to announce, to state, to mengucapkan. Itu namanya ubayin. Yang ketiga, ubayin itu menjelaskan. Jadi ada 3 itu makna ubayin. Makna bayyana, yubayinu, ubayin. Kalau kita belajar bahasa Arab, itu ada 3 makna. Tetapi yang dimaksud di sini ubayin bukan memperjelas, tetapi mengucapkan. Wa ubayinu wa yustaratu tartibuhuma. Disyaratkan ketika akan mengucapkan kalimat syahadat itu harus berurutan. Tartib. Dari kata itu muncullah jadi bahasa Indonesia. Apa bahasa Indonesianya? Tartib. Bahasa Indonesia apa, Pak? Tertib. Kalau tertib artinya apa tuh? Teratur, rapi. Nah, dalam bahasa Arab tuh tartib artinya tersusun, rapi, enggak boleh apa zigzag, enggak boleh sungsang, enggak boleh kebalik, itu maksudnya. Harus rapi. Dari A sampai Z. 1 sampai 10. Sampai 9, saya sampai 10. Bedanya cuma 1 ya. Aku ya kosong.
Itu namanya rapi, teratur. Nah, maksudnya apa? Pada saat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu harus dimulai dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jangan dibalik. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa asyhadu alla ilaha illallah. Itu namanya itu balik. Itu yang dianggap tidak tertib. Makanya harus tertib. Maka kata penulis kitab ini, Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah, fala yasihu al-ityanu bin nabiyyi qabla al-imani billah. Maka tidak sah, fala yasihu, tidak sah. Apa yang tidak sah? Kalau mengucapkan al-imanu bin nabi, mengucapkan iman kepada nabi, syahadat nabi dulu, qabla al-iman billah, sebelum mengucapkan syahadat kepada Allah atau syahadat alla ilaha illallah. Kalau terbalik enggak sah tuh. Kenapa? Syaratnya harus tertib, berurutan, teratur. Lal mualatu. Tidak disyaratkan harus mualat. Mualat itu artinya berkesinambungan. Misalnya kalau yang sebut mualat itu dari satu harus langsung kedua. Boleh juga ada jedahnya sedikit. Tapi jangan terlalu lama. Asyhadu alla ilaha illallah. Mohon maaf saya mau ke WC dulu. Nanti pas balik baru wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jangan terlalu lama mualat. Mualatnya itu artinya misalnya dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, berhenti sedikit tuh. Tuh, berhenti sedikit. Kenapa? Saya minum dulu. Sudah habis nih napas. Setelah itu baru wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu tidak disyaratkan harus mualat. Dia harus bisa dijedah juga nggak apa-apa. Tapi jarang Pak kita lihat Pak ya. Biasanya orang kalau mengucapkan syahadat apa itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada yang pakai tunjuk tangan tuh gini. Ada kan? Kira-kira itu disyaratkan nggak? Nggak harus. Yang mau silakan, yang tidak mau juga nggak apa-apa. Itu tidak jadi persyaratan. Yang berikutnya adalah mana itu? Ini hurufnya kecil banget sini. Walal Arabiyah, tidak disyaratkan dengan bahasa Arab, tidak harus. Orang itu susah ngucapin bahasa Arab, apalagi sudah tua, lidahnya sudah keluh. Dia cuma bisa dengan bahasa Jawa, bahasa daerah, bahasa Betawi misalnya dan bahasa lainnya, nggak apa-apa. Yang penting di situ ada ucapan, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dipersyaratkan harus bahasa Arab. Tetapi kalau seandainya bisa mengucapkan dengan bahasa Arab, maka alangkah bagusnya dia mengucapkan dengan bahasa Arab. Wa in ahsanaha. Jadi kalau seandainya dia bisa dengan bahasa Arab, bukan bahasa Arab. Tapi harus juga diterjemahin supaya dia paham. Makanya orang kalau ingin masuk Islam itu, orang yang bimbing bilangin, ikuti saya ya. Asyhadu alla ilaha illallah, diikutin. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baru diartikan kan? Aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah. Supaya orang yang syahadat itu tahu yang dimaksudkan dan yang dibaca itu adalah artinya itu. Makanya banyak yang mengartikan. Tapi kalau orang Arab, Kristen mau masuk mau masuk Islam, perlu nggak diartikan? Ini orang Palestina, agamanya Kristen Pak, mau masuk Islam, ngucapin syahadat nggak? Syahadat. Kira-kira perlu diterjemahkan nggak? Nggak perlu. Karena apa? Bahasanya udah bahasa Arab. Dia sudah ngerti. Dia udah paham. Kalau orang kita mau masuk Islam misalnya dari non-muslim, karena dia nggak familiar, nggak begitu tahu tentang bahasa Arab, artinya apa tuh yang diucapin, maka bagi yang membimbing harus dia memberikan pemahaman yang dibaca itu adalah artinya ini. Makanya kalau kita lihat ada orang masuk Islam, biasanya diterjemahin tuh. Lakin yustarotu fahmu makna ma talaffadha bihi. Nah, ini yang dimaksud. Tetapi disyaratkan memahami arti apa yang diucapkan. Itu tadi saya bilang. Jadi pada saat ketika seorang non-muslim mau masuk Islam, dia melafalkan syahadat, dia harus paham tuh apa arti dari apa yang diucapin. Makanya bagi yang membimbing harus menerjemahkan supaya dia paham. Yang diucapin maksudnya ini loh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah
utusan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa tuh? Maksudnya adalah wa huwa annahu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Makanya ada orang yang mengartikan ketika membimbing orang masuk Islam, diartikan begini Pak, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah. Tuh begitu. Biasanya begitu tuh. Kalau orang-orang barat itu menerjemahkannya dengan bahasa Inggris, tapi maknanya ke sana. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan lagi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah. Ini sama dengan ini. Alla ma'buda bihaqqin fil wujud, tidak ada yang patut disembah dengan benar dalam keberadaannya illallahul munfarid, kecuali Allah al-munfarid bil uluhiyah. Allah yang memang esa di dalam ketuhanan. Maksudnya apa? Tidak boleh disekutuki, disekutui. Tidak boleh dijadikan ada sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya konsep ketuhanan kita itu dijelaskan dengan jelas di dalam Al-Qur'an dalam surat apa itu? Al-Ikhlas. Apa sih Al-Ikhlas bacanya? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu konsep tauhid kita. Katakan bahwa Allah itu esa. Nanti akan dijelaskan, kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Apalagi? Lam yakun, lam yalid, walam, tidak beranak dan tidak diperanakan. Yang terakhir, walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada sekutu baginya. Itu konsep Islam. Tauhidnya jelas, ringkas, padat, dan tidak ada bersayap. Maksudnya penafsirannya jelas. Beda nanti dengan konsep-konsep Tuhan agama lain, itu beda Pak. Nanti kita akan jelaskan. Itu bersayap. Wa ayyazidal musyriku kafartu bima kuntu asyraktu bihi wa ana bari'un min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Nah, ini ditambah. Bagi orang musyrik, kalau dia ingin masuk Islam, ayyazidal musyrik, maka harus menambahkan. Menambahkan apa? Menambahkan kalimat. Kalimatnya ini kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan kafartu bima kuntu asyraktu bihi. Aku mengingkari apa yang pernah saya jadikan sekutu selain Allah. Makanya kalau dari Kristen masuk ke Islam, maka harus disebutin gini, tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah, dan aku bersaksi Isa adalah Nabi Allah. Ada begitu Pak ya? Kenapa? Karena dia meyakini Isa sebelum masuk Islam sebagai apa? Sebagai Tuhan. Jadi pakai kalimat itu. Kenapa orang memakai kalimat itu? Karena ada perintahnya. Harus menambahkan dengan ucapan kafartu bima kuntu asyraktu bihi. Aku mengingkari Tuhan yang pernah saya jadikan sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ana bari'un, dan aku melepaskan diri min kulli dinin, dari semua agama yukhalifu dinal Islam, yang bertentangan dengan agama Islam. Fala yasirul musyriku mu'minan, seorang yang musyrik tidak akan jadi seorang beriman hatta yadumma ila syahadataini dzalika, sampai dia memasukkan ke dalam dua kalimat syahadat tadi kalimat itu. Bisa dipahami enggak, Pak? Jadi harus ditambahin tuh. Cara menambahkan itu tadi, saya mengingkari semua agama selain agama Islam. Kenapa? Itu mempertegas. Makanya seorang musyrik tidak dianggap seorang beriman kecuali kalau dia menambahkan kepada dua kalimat syahadat yang diucapkan dengan kalimat yang tadi. Kama fir raudhah wal ubab. Ini ada dalam kitab Ar-Raudhah, Raudhatut Talibin, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, dan ada dalam kitab Al-Ubab yang ditulis oleh penulis kitab namanya Az-Zabidi. Wakila, tapi ada yang mengatakan juga, ada pendapat lain, tapi nggak disebutin siapa. La yajibu ziyadata zalik. Tidak wajib menambahkan itu. Berarti ada berapa pendapat, Pak? Dua. Pendapat pertama harus mengucapkan kalimat tambahan.
Apa kalimat tambahan? Seperti yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, tidak harus menambahkan dengan kalimat tambahan. Wa'lam, ketahuilah, annal imana billahi, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, i'tiqadun annahu wahidun la nadhira lahu fi dzatihi wa sifatihi. Beriman kepada Allah itu adalah meyakini bahwa Allah itu esa, la nadhira lahu fi dzatihi, tidak ada sekutu baginya yang menandinginya dalam apa? Dalam zatnya dan dalam sifatnya. Maka kalau kita mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah kita mengesakan Allah pada zatnya. Maksudnya apa? Mengesakan Allah pada zat itu artinya mengakui bahwa Allah tidak tersusun dari bilangan-bilangan atau zat-zat atau materi-materi yang lain. Allah itu esa. Maksudnya apa? Allah bukan satu terdiri dari 3 unsur, bukan. Kalau agama lain kan ada itu Pak ya. Ada nggak Pak? Kristen, apa tuh? Trinitas. Satu terdiri dari 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, bukan Tuhan Emak. Ini kalau ada Bapak ada emaknya tuh. Rohul Kudus. Rohul Kudus. 3 tuh Pak. Coba kalau Bapak baca Kristen. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Bapa siapa? Allah. Allah di negara disebut Allah. Tuhan Anak, Yesus. Tuhan Rohul Kudus. 3 tuh. 1 tapi 3. Seperti orang, misalnya Pak Nispi saya berikan satunya. Pak Nispi 1 atau 2 ini? Tapi dia punya 3 fungsi. Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai ketua DKM Musola. Betul Pak ya? 3. Itu yang dimaksud terhadap Tuhan mereka begitu. Namanya Trinitas. Nah, Tuhan kita nggak begitu. 1 ya 1, nggak berbilang. Itu namanya esa dalam zatnya. Atau tidak seperti konsep Trimurti yang ada dalam agama Hindu. Bapak pernah tahu agama Hindu isinya? Agama Hindu itu Tuhannya 3. Yang disebut dengan dewa. Dewa apa? Dewa Wisnu. Wisnu ya. Bukan Tengku Wisnu. Tengku Wisnu itu ada tuh. Dewa Wisnu. Yang menciptakan alam semesta. Dewa Brahma yang memelihara alam semesta. Tapi ada dewa yang ngancurin. Yang satu nyiptain, yang satu pelihara, yang satu ngancurin. Kan kurang ajar kan? Siapa dewa? Dewa apa? Oh, Siwa. Pernah SMP. Nggak pernah SMP nih. Dewa Siwa. Jadi pertama dewa apa? Wisnu, Brahma, Siwa. Itu konsep ketuhanannya orang Hindu. Jadi 1 tapi 3. 3 person. 3 kepribadian. Nah, Islam punya agama, Tuhan kita adalah esa dalam zatnya. Tidak berbilang-bilang. Makanya disebutkan dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad bahwa Allah itu adalah esa, ahad, tidak berbilang. Itu esa dalam zatnya. Kedua, esa dalam sifatnya. Maksudnya enggak apa? Tidak ada sifat makhluk pun yang menyamai sifat Allah. Allah melihat enggak? Allah melihat enggak, Pak? Melihat, basir. Tapi melihatnya Allah sama dengan melihatnya kita. Enggak, Allah melihat sesuatu yang tampak dan sesuatu yang tersembunyi. Allah tahu. Ada yang Allah ya'lamu ma fis sudur, Allah tahu ada di dalam hati kita, Allah tahu. Apa yang terjadi dalam hati kita ini, Pak, Allah tahu semua. Bapak tahu enggak dalam hati saya ada apa? Berarti mengetahui kita terbatas. Bapak tahu enggak di samping ini ada apa isinya? Di samping dinding musola ini? Enggak tahu, berarti mata kita melihatnya terbatas. Coba dimatiin lampu nih Pak. Gelap, bisa nggak saya lihat Bapak? Enggak, berarti melihat kita perlu ada persyaratan. Apa? Pertama, bendanya bisa terlihat. Harus ada cahaya. Makanya mata kita terbatas. Dikasih sedikit penyakit sama Allah, nggak bisa ngelihat, pakai kacamata. Maka perlu ada alat bantu yang disebut dengan kacamata. Maka melihatnya Allah tidak sama dengan melihat kita, itu sifat. Sama juga dengan apa?
Esa dalam perbuatan. Jadi esa dalam zat, esa dalam sifatnya, dan esa dalam perbuatan. Itu kalau kita beriman kepada Allah, kita yakin itu. Esa dalam perbuatannya apa? Allah Maha Mencipta. Allah menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Dan semua yang terjadi di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu. Dan menciptakannya Allah itu teratur. Tidak seperti kita. Allah ciptakan langit, di dalamnya ada matahari, ada bintang, ada bulan, ada planet-planet. Kira-kira ketetapannya itu sudah pasti nggak ukurannya? Pasti itu Pak. Kalau nggak pasti kiamat Pak. Ini matahari nih, matahari. Itu disebutkan wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Surat apa itu? Surat apa? Yasin. Surat Yasin. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari itu beredar di porosnya. Dan itulah ketentuan Allah. Bayangkan kalau matahari keluar dari porosnya, apa yang terjadi, Pak? Kiamat. Atau matahari bergeser 1 senti saja, apa yang terjadi? 1 senti. Ini matahari sudah ditetapin oleh Allah, beredar 1 senti saja atau bergerak sedikit 1 senti, kebakar ini Pak bumi. Kenapa? Panasnya luar. Tadi aja panas banget Pak ya. Itu baru segitu, itu belum bergeser. Apalagi kalau dia bergeser, jangan 1 senti saja bergeser, itu bisa membakar. Makanya ciptaan Allah teratur. Di dalam Al-Quran sebutkan kalian tidak akan pernah melihat dalam ciptaan Allah itu sesuatu kesemrautan, semuanya teratur. Itu ciptaan Allah. Coba kalau kita bikin kue, Pak, Bapak bikin kue ini, ada nggak yang teratur? Bikin. Teratur semua nggak? Belum tentu. Ada yang kehitaman ketika dibakar. Kalau nggak pakai cetakan lebih repot lagi, Pak. Pakai cetakan aja itu masih untung pakai cetakan agak rapi, tapi teratur nggak antara yang satu dengan yang dua, sama nggak? Ya sama. Berarti kreasi kita itu nggak akan sama dengan kreasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga dalam kaitan meyakini Allah yang berikan rezeki kita. Karena sifat Allah dan perbuatan Allah adalah memberikan rezeki. Artinya apa? Kalau kita tahu Allah yang memberikan rezeki, kita nggak usah takut dengan orang lain, Pak. Nanti kalau saya nggak hadir, nanti pekerjaan saya akan macam-macam lah, ketakutan. Padahal kalau kita beriman dengan kuat, memahami bahwa Allah yang memberikan rezeki, nggak pernah takut tuh. Karena rezeki Allah yang beri, tugas kita hanya bekerja. Setelah itu kita serahkan hasil dari pekerjaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjutkan. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala fil uluhiyah wa hiya istiqaqul ibadah, dalam persoalan ibadah. Maksudnya apa? Anda kalau beribadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang ibadah itu ada syaratnya 2. Supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaratnya itu ada 2. Apa? Yang pertama, ikhlas. Apa itu ikhlas? Mengerjakan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Nah, saya kalau nggak sholat ini nanti ketahuan mertua saya nih, nggak enak nih, sholatlah. Nah, itu karena orang lain. Atau ketika kita dilihat oleh mertua kita sholat, kita kasih lama itu biar dianggap kita orang yang soleh. Itu artinya Anda melaksanakan sholat bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya riya. Riya itu namanya syirkun asghar, syirik kecil. Jadi melakukan sesuatu bukan karena Allah, itu adalah syirik kecil. Maka ketika kita ibadah kepada Allah, syaratnya itu harusnya ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan syariat, jangan ngarang sendiri. Maksudnya apa? Sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya saya beri contoh. Sholat, jangan ngarang sendiri Pak. Ikhlas sudah ada. Sekarang syariatnya harus sesuai dengan tuntutan Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Lalu sholatnya Rasulullah dipahami oleh para sahabat. Pemahaman para sahabat terhadap sholatnya Rasulullah beda-beda itu.
Betul Pak ya? Rasulullah pun ketika mengucapkan hadis kadangkala tidak sama, tergantung dari siapa yang bertanya. Sebagai contoh, misalnya dalam membaca Al-Fatihah, dalam baca Fatihah, ada yang pakai bismillah, ada yang nggak pakai bismillah. Kok bisa beda-beda padahal nabinya satu? Bisa jadi orang ketika mendengarkan Rasulullah SAW membaca itu pemahamannya beda. Tetapi itu adalah fikih. Itu adalah pemahaman. Tetapi sholatnya tetap wajib. Makanya ada yang pakai bismillah seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau sholat, mazhab kita, mazhab Syafi'i, kalau sholat baca Al-Fatihah harus baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah baca sampai selesai. Kalau mazhab Maliki nggak baca bismillah. Karena bismillah dianggap sebagai al-faslu bainas suwar. Hanya memisahkan antara surat-surat. Kalau mazhab Syafi'i, bismillah bagian dari Fatihah dan bagian dari semua surat dalam Al-Quran. Makanya kalau kita jadi imam misalnya, baca Al-Fatihah, setelah itu baru baca surat pendek misalnya yang ada bismillahnya depan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, baca itu ada bismillah. Karena itu adalah ayat tadi menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita ambil kutipan di tengah-tengah surat yang panjang misalnya kita sholat, kita mengutip ayat kursi, nggak perlu baca bismillah setelah itu. Langsung aja la ilaha illa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nggak perlu baca bismillah. Tapi kalau kita ambil surat Al-Baqarah di awalnya, baca bismillah nggak? Baca bismillah. Jadi pahami Pak ya? Yang kedua, kalau baca surat itu jangan sungsang. Dia harus mualat. Misalnya sebagai contoh begini, kalau Bapak baca surah Al-Baqarah, maka yang kedua surat Al-Imran dan seterusnya. Itu maksudnya nggak sungsang. Itu terlalu panjang. Sekarang saya beri contoh yang surat pendek. Misalnya saya sholat, baca Al-Hakumut. Berarti di rakaat yang kedua, itu harus wal asri dan seterusnya. Sampai Al-Ikhlas. Milih salah satunya. Saya mau milih Al-Ikhlas dari Al-Hakumut, rakaat yang kedua Al-Ikhlas, boleh. Tapi nggak boleh kalau saya baca Al-Hakumut, rakaat pertama, rakaat kedua Al-Qari'ah. Itu nggak boleh. Kenapa? Itu namanya terbalik. Jadi harus Al-Qari'ah dulu, baru Al-Hakumut. Jadi pahami nggak Pak? Itu namanya ikut syariat. Nggak boleh ngarang-ngarang. Ikut syariat. Kok bisa tahu begitu? Ya ngaji namanya, ngaji fikih. Kalau kita nggak ngaji, kita nggak tahu. Bisa dipahami. Termasuk misalnya pada saat ngangkat tangan. Nanti sewaktu-waktu saya akan coba berikan contoh sholat mazhab Syafi'i supaya kita paham. Tapi saya beri contoh, ini menjelaskan tentang ketika kita beribadah khusus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala supaya sholat kita diterima, ya tadi niatnya karena Allah, itu namanya ikhlas fil ibadah. Itu namanya kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Hanya karena Allah kita sholat, hanya karena Allah kita bekerja, dan apapun kebaikan yang kita lakukan hanya kepada Allah. Yang kedua, harus mengikuti petunjuk Nabi, syariat. Tidak boleh ngarang sendiri dalam masalah ibadah. Makanya kalau orang ngarang dalam ibadah namanya bid'ah. Dalam ibadah. Tapi dalam muamalah, bid'ah itu bagus. Maksudnya apa? Kreasi itu penting. Tapi dalam ibadah harus sesuai dengan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Misalnya saya beri contoh. Angkat tangan dalam sholat. Kalau saya tahu begini terus saya tadi ya. Capek juga saya begini tadi. Misalnya dalam sholat. Allahu Akbar. Kalau mazhab Syafi'i itu pas akbar baru turunin. Allahu Akbar baru turunin. Dia angkatnya pada saat ngucapin Allahu Akbar itu berbarengan dengan angkat tangan. Allahu Akbar. Tangannya di mana Pak? Tangannya harus sejajar dengan ini apa namanya sini? Bahu ya. Allahu Akbar. Baru diturunin. Tangan kiri di atas pusat, di atas bukan di pusat, di atas pusat. Kalau di pusat, pas pusat kita tekan, tapi ini di atas. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Itu namanya mazhab Syafi'i. Itu baru satu contoh saja. Ikut mazhab Syafi'i, maka ikutlah aturan-aturan yang ada dalam fikih mazhab Syafi'i. Itu sebagai salah satu contoh, kita ikut syariat. Nanti sewaktu-waktu kita akan praktekin. Kira-kira seperti apa sih sholat mazhab Syafi'i. Tapi yang saya sampaikan
kira-kira sama nggak dengan apa yang Bapak lakukan? Jujur. Sama. Allahu Akbar, baru turunin. Bukan Allahu Akbar. Ada yang gitu nggak? Berarti nggak sama kan? Nggak ngaji itu. Harus tahu itu. Karena apa? Ini persoalan sepele yang kita setiap hari kita lakuin aja. Kita banyak nggak tahu, Pak. Apalagi yang kita jarang lakuin. Misalnya kurban misalnya. Boleh nggak? Saya beri contoh saja. Ini beri contoh saja. Bahwa ini persoalan fikih itu macam-macam. Korban misalnya. Memberikan kepada non-muslim. Non-muslim, Pak ya. Ini kan banyak juga nih orang non-muslim. Ada yang mengasih korban. Bagaimana menurut fikih? Di situ ada dua pendapat, Pak. Pendapat pertama mengatakan haram. Karena dia bukan orang Islam. Pendapat siapa? Pendapat dari Abu Hanifah dan pendapat dari Imam Malik. Saya pakai pendapat itu meskipun saya madzhab Syafi'i. Kenapa? Karena itu yang lebih pas untuk konteks sekarang. Kenapa? Karena banyak umat Islam yang miskin. Betul, Pak ya? Kalau dibandingkan mana yang lebih banyak orang Kristen atau orang Islam? Yang miskin, Pak? Islam. Maka diprioritaskan orang Islam dulu, kasih daging. Jangankan makan daging, kadang-kadang beli beras aja udah setengah mati. Maka diprioritaskan. Boleh nggak madzhab Syafi'i mengatakan kalau kurbannya kurban sunnah, dagingnya boleh diberikan kepada non-muslim. Karena apa? Karena korban itu masuk kategori sedekah. Jadi madzhab Syafi'i itu lebih lentur dibandingkan padahal Abu Hanifah itu lebih bebas dalam pendapatnya. Tapi kata madzhab Hanafi dan madzhab Maliki, Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan kurban itu ibadah mahdhah, ibadah murni, maka seperti zakat. Kalau zakat Bapak keluarin, non-muslim dapat enggak, Pak? Enggak, seperti itu. Kecuali sedekah. Tapi kata madzhab Syafi'i yang mengatakan kurban sunnah boleh, kurban wajib nggak boleh. Kurban sunnah itu maksudnya kurban seperti hari Idul Adha diberikan boleh karena dianggap bukan kategori ibadah mahdhah tapi sedekah. Jadi boleh dibagikan. Kalau kurbannya kurban wajib yaitu nazar, misalnya begini, Pak, saya nazar Idul Adha yang akan datang saya akan kurban. Itu sunnah atau wajib, Pak? Wajib tuh namanya kurban wajib. Maka dia nggak boleh makan dagingnya. Yang kurban tuh nggak boleh makan dagingnya. Kalau kurban sunnah boleh nggak? Boleh. Dia nggak boleh makan dagingnya yang wajib tuh kurban nazar. Yang kedua dibagikan kepada orang harus orang Islam. Itu kata madzhab Syafi'i. Bisa dipahami, Pak ya? Ada perbedaan pendapat. Itu namanya ngikutin syariat. Nggak boleh ngarang sendiri. Termasuk misalnya madzhab Syafi'i mengatakan kalau Anda berkorban atas nama orang tua yang sudah meninggal, kata madzhab Syafi'i itu nggak jadi korban. Itu jadi sedekah. Kecuali kalau orang tua yang meninggal itu berpesan dan berwasiat. Dia pesan, "Nak, nanti kalau saya meninggal tiap tahun korban ya buat saya." Itu boleh. Kenapa jadi boleh? Karena wasiat. Wasiat wajib dilaksanakan. Tapi orang tua juga lihat-lihat. Kalau hidupnya susah, jangan wasiat kepada anaknya kayak gitu. Setengah mati nanti anaknya kan. Kecuali dia punya kontrakan 10. Anaknya ada 3. Dikasihlah anaknya tuh masing-masing. Berapa tuh? Kalau dia punya 10, 3. Tinggal 1 kan. 1 ini dibilang, ini 1 nih jangan utak-atik nih. Nanti kalau ada orang kontak hasilnya buat saya nanti kalau korban pakai itu duit itu. Itu wasiat yang benar, yang logis. Ini anaknya sudah makan Senin Kemis, beli daging susah, wasiatnya gitu. Kalau saya meninggal, nanti korban setiap tahun ya. Itu nyusahin anak namanya itu, Pak. Setengah mati itu. Tapi bagi yang punya kontrakan tadi, nggak apa-apa. Itu kalau orang tua berwasiat, itu wajib dilaksanakan wasiatnya. Jadi boleh. Tapi kalau nggak berwasiat nggak apa-apa, nggak boleh. Dalam pengertian itu jatuhnya bukan kurban. Tapi mazhab Hanafi mengatakan ya nggak apa-apa. Tapi jatuhnya sedekah. Diniatkan pahalanya bukan pahala kurban, tapi pahala sedekah. Kenapa? Karena kurban buat orang yang hidup. Zakat, orang yang udah meninggal, wajib nggak ngeluarin zakat? Orang meninggal wajib sholat nggak, Pak? Enggak. Orang yang meninggal wajib kurban nggak?
Nah, gitu cara mikirnya kan. Cara mikirnya gitu. Maka jatuhnya sedekah. Kalau sedekah, karena ada hadisnya, apa itu? Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas. Kalau anak cucu Adam meninggal, terputus amalnya kecuali 3. Salah satunya sedekah jariyah, sedekah. Dan ketika kita hidup, kita bersedekah untuk orang yang sudah meninggal. Itu ada syariatnya, dasarnya. Nah, kita lanjut sedikit lagi, Pak. Nanti insya Allah kita teruskan yang akan datang. Karena ini pasti panjang nih penjelasan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya adalah wa annahu qadimun labtida'a li wujudihi wa baqin lantiha'a li abadiyatihi. Sampai di sinilah kita tutup ya. Yang berikutnya adalah Allah itu qadim labtida'a li wujudihi, tidak ada permulaan bagi keberadaannya, wa baqin, dan terus menerus ada, lantiha'a li abadiyatihi, dan terus menerus tidak berakhir. Itu Allah. Jadi Allah itu ada tapi tanpa permulaan. Kalau kita ada dengan permulaan enggak, Pak? Ada. Tapi sebelumnya enggak ada. Ada ini yang dari dulu sudah ada. Enggak ada, kita ada karena harus dilahirin. Sebelumnya enggak ada tuh. Kira-kira kita terus-menerus ada enggak sampai akhir zaman? Enggak. Nanti ketika ajalnya selesai. Itu yang dimaksud, kita ini namanya baru. Allah qadim. Allah itu ada tanpa permulaan dan terus-menerus ada tanpa akhir. Itu konsep tauhidnya qadim. Karena itu maka di dalam Al-Qur'an itu disebutkan, apa itu yang disebutkan? Wal awwalu wal akhir. Dialah yang pertama tanpa permulaan dan dia yang terakhir tanpa akhir. Maksudnya apa? Allah itu kekal terus menerus. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah zat Allah itu kekal. Kita enggak kekal. Surga kekal enggak? Surga itu pada dasarnya enggak kekal, tapi Allah jadikan kekal. Tapi dia baru juga makhluk. Kenapa? Karena berada dalam ketiadaan dulu. Kira-kira surga ada enggak sebelum Allah ada? Enggak ada. Allah ciptain. Berarti dari sesuatu yang tidak ada. Lalu kemudian surga itu kekal buat orang beriman. Itu dijadikan kekal oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekal dengan sendirinya. Bisa paham enggak, Pak? Itu maksudnya seperti itu. Termasuk neraka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka itu. Kenapa neraka disebut kekal? Berarti ada yang kekal selain Allah. Bukan. Neraka itu kekal bukan karena dirinya kekal, tapi Allah jadikan dia kekal. Bagi Allah enggak ada mustahil. Tapi Allah itu kekal itu karena zatnya sudah kekal. Ini namanya belajar tauhid. Belajar tauhid itu bisa mencer-mencer juga kita kadang-kadang mikirnya tuh. Maksudnya apa ini? Tapi memang begitu. Makanya masih kecil kita sudah diajari tuh wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadisi, itu qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi, Allah itu ada dengan sendirinya. Bukan ada karena sesuatu yang lain. Itu yang dimaksud dengan qidam atau qadim. Maka Allah disebut dengan qadim. Tidak ada permulaan bagi kewujudannya, bagi eksistensi dan keberadaannya, dan terus-menerus ada tanpa akhir. Bisa dipahami nggak nih, Pak? Ada tanpa permulaan, terus-menerus tanpa akhir. Jadi pahami nggak? Itu adalah qadim. Kalau kita ada, tapi ada permulaannya, dan berakhir pada masanya, itu namanya makhluk. Nanti kita akan bicara Al-Quran itu makhluk atau bukan. Nanti ada di sini, Pak. Ketika kita bicara beriman kepada kitab-kitab Allah, nanti kita ada yang disebut dengan kalamullah az-zati, ada kalamullah munazzal. Ada kalam Allah yang bersifat abadi, ada kalamullah yang diturunkan. Itu namanya makhluk. Kalau kalamullah di dalam kitab-kitab ini, Pak, suhuf, itu makhluk. Makanya orang bakar kok kebakar? Ya namanya makhluk kok. Tapi kalau kalamullah az-zati, perkataan Allah, itu nggak akan hancur, nggak akan terbakar. Nanti ketika bicara tentang Al-Quran itu kalamullah qadim atau makhluk, itu dari dulu, Pak. Antara para ulama itu bertempur, Pak, sampai pertumpahan darah. Hanya membicarakan Quran ini makhluk atau qadim. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarain. Para ulama disiksa. Siapa yang disiksa? Penguasa. Disuruh paksa untuk mengikut pemahaman
Al-Quran itu adalah makhluk. Sementara pendapat kita Al-Quran itu adalah qadim. Sampai seperti itu. Nanti kita akan ceritakan. Saya pikir karena waktu kita sangat terbatas, ini sudah masuk waktu Isya. Nah, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa jadi pengetahuan buat kita supaya wawasan kita semakin luas tentang Islam dan semakin yakin bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang indah dan agama yang memang mengajarkan perdamaian dan anti terhadap kekerasan. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.